Kejadian ini terjadi ketika tahun 90-an. Ini adalah pengalaman pribadi ayah dan ibu saat masih tinggal di kampung di daerah Jawa. Waktu itu aku masih kecil dan belum mengerti tentang hal-hal mistis. Ibuku sering mengeluh pada ayahku karena setiap sisa makanan di malam hari selalu habis dan hilang saat dicek kembali di pagi hari. Awalnya ibu tidak mempermasalahkannya karena ia pikir itu dimakan oleh aku atau ayah. Seminggu kejadian itu terus berulang, hingga ibu merasa kesal juga pada akhirnya. Ibu komplain pada ayah karena makanan yang disimpan di dapur selalu hilang di pagi hari. Ayah dan ibu berdebat mengenai hal itu, karena ayah tidak merasa ia yang memakannya. Lalu menuduh aku yang mungkin melakukannya. Tibalah waktu di malam hari, ayah dan ibuku berinisiatif untuk mengintip ke dapur. Penasaran siapa yang selalu memakan makanan sisa di meja. Saat itu pukul 11 malam. Aku masih tertidur sangat pulas, sehingga itu menggugurkan kecurigaan terhadapku. Ayahku yang pertama keluar dan mengintip, dan ibu menunggu di kamar, menjagaku kalau aku yang ternyata mengigau dan beranjak ke dapur. Semua lampu di rumah telah dimatikan, tapi lampu di dapur tetap hidup dengan cahaya remang-remang. Ayahku berjalan mengendap-endap ke arah dapur, lalu mengintip melalui lubang kunci. Setengah jam ia memperhatikan ke arah meja yang ada tudung sajinya, menerka-nerka siapa yang telah memakan makanan sisa di meja. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada yang bergerak-gerak di sekitar dapur. Ayahku menajamkan penglihatannya agar dapat dengan jelas melihat apa yang bergerak tadi. Terdengar suara anak-anak kecil sedang bermain di sekitar dapur. Lalu ketika ayah mengintip lagi, ayahku sangat kaget ketika melihat ada dua anak kecil berkulit gelap dengan kepalanya yang besar bermata merah dengan taring di giginya sedang membuka tudung saji di meja makan. Ayahku berusaha untuk menahan agar tidak berteriak. Keringat mengucur deras dengan detak jantung yang semakin cepat. Dengan berjalan setengah berlari, ayahku pergi menuju kamar. Terengah-engah dia menceritakan apa yang dilihat tadi di dapur kepada ibu. Ibu sontak kaget dan merasa tidak percaya dengan kejadian yang dialami oleh ayah. Tetapi setelah diyakinkan, akhirnya ibu pun percaya juga. Esoknya ayahku mencari bantuan kepada salah satu ustadz di kampung. Setelah menjelaskan semua detail kejadiannya, sang ustadz pun berkata bahwa yang dilihat oleh ayahku adalah sosok makhluk halus yang sering disebut bayi bajang. Pak Ustadz pun bersedia membantu, dan di malam hari setelah Isya, Pak Ustadz segera membacakan doa-doa dan dibantu oleh ayah dan ibu, serta beberapa tetanggaku.
Ayahku disuruh menyiapkan kain sarung yang biasa dipakai untuk menimang anak-anak. Setelah selesai, Pak Ustadz terlihat bengais seperti menimang anak-anak di sarung tersebut. Pak Ustadz menjelaskan, setelah ia berkomunikasi dengan makhluk tersebut, makhluk itu mau dipindah ke sungai asal diantar oleh Pak Ustadz dan ayahku. Setelah sampai di sungai yang dituju, kain sarung itu disimpan di sisi sungai dan dibiarkan tergeletak di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, kejadian hilang makanan pun sudah tidak terjadi lagi. Dan sungai tempat makhluk itu dibuang adalah di Sungai Gending.